Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran di tema 2. Bagaimana anak-anak ibu Mira? Apakah kalian senang saat ini? Ya, walaupun anak-anak ibu tidak senang belajar dari rumah, namun mau tidak mau kita harus mengikutinya. Kita sama-sama berdoa saja. Semoga situasi sulit ini segera berlalu dan anak-anak ibu bisa belajar bertatap muka dengan Bapak Ibu gurunya kembali. Baiklah, anak-anak ibu kelas 6, hari ini kita sudah masuk ke tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, dengan pembelajaran pertama. Nanti tugas anak-anak ibu setelah belajar yaitu yang pertama, anak-anak ibu akan menemukan informasi penting dari teks bacaan. Yang kedua, anak-anak ibu akan menuliskan makna proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, anak-anak ibu akan mengamati ciri-ciri tumbuhan. Nah, itu adalah tugas kita nanti. Nah, sekarang kita baca ini terlebih dahulu. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ini sesuai dengan bulan sekarang yaitu bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan negara kita Indonesia. Nah, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana bunyinya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Nah, ini adalah naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Kita baca sama-sama. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itulah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kita akan menemukan informasi penting dari suatu teks bacaan atau dari sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Untuk menemukan informasi penting, anak-anak ibu harus menggunakan aspek. Yang pertama, kita menggunakan kalimat tanya apa, kemudian siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini aspek-aspek ini akan kita gunakan untuk menggali informasi penting dari suatu teks bacaan atau dari sebuah peristiwa yang terjadi. Sekarang kita akan mencoba menemukan informasi penting dari peristiwa proklamasi tadi dengan menggunakan aspek pertanyaan berikut. Peristiwa apa yang terjadi? Ayo anak-anak ibu tuliskan jawabannya dulu. Siapa yang membacakan naskah proklamasi? Di mana teks proklamasi dibacakan? Kapan teks proklamasi dibacakan? Mengapa teks proklamasi harus dibacakan?
Setelah aspek pertanyaan kita kembangkan, jawabannya tersebut akan menjadi informasi penting yang sudah kita dapatkan dari teks atau teks bacaan atau peristiwa yang terjadi. Kemudian bisa kita isikan ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita akan mencoba membuat peta pikiran dari pembacaan naskah proklamasi tadi. Nah, di sini yang sebagai judul atau induknya adalah pembacaan naskah proklamasi. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan menjadikan itu adalah cabang-cabang dari induk pohon ini. Nah, naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Tempat pembacaan naskah proklamasi di rumah Insinyur Soekarno. Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan teks proklamasi dibacakan sebagai pemberitahuan kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, itulah tadi peta pikiran tentang pembacaan naskah teks proklamasi. Tadi kita sudah sama-sama mencoba menemukan informasi penting dari suatu teks bacaan atau peristiwa dan kita sudah buatkan dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini adalah untuk soal latihan nomor 1. Bacalah teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di sebelah ini dengan teliti, kemudian temukan informasi penting dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana. Nah, ini nanti anak-anak ibu baca teks teks bacaan yang judulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini secara teliti, kemudian temukan informasi penting dengan menggunakan kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Itu anak-anak ibu kembangkan, dan nanti setelah anak-anak ibu kembangkan dengan kalimat-kalimat pertanyaan seperti itu, anak-anak ibu akan membuatkannya dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Nah, jadi anak-anak ibu isi nih. Ini adalah tugas anak-anak ibu yang pertama nanti, tugas latihannya yang nomor 1. Nah, ini adalah soal latihan nomor 1 ya. Kemudian anak-anak ibu sudah bisa menemukan informasi penting dari suatu teks atau peristiwa. Sekarang kita tentu harus tahu pula apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Kemudian penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kemudian yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar, kepada negara-negara lain di seluruh penjuru dunia, bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini dinamakan dengan istilah de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Nah, kalau negara lain sudah mengakui Indonesia itu merdeka, itu dinamakan pengakuan secara de jure. Kemudian yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberi kesan kepada negara lain bahwa negara Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Kemudian, maknanya yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Tonggak sejarah negara Indonesia. Yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, itulah tadi makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Anak-anak ibu sendiri tentu punya makna kemerdekaan tersendiri pula bagi dirinya.
Kalau bagi Ibu Mira sendiri, makna kemerdekaan itu adalah yang pertama, Ibu dapat merdeka mempelajari berbagai macam ilmu yang bermanfaat dengan siapa saja dan kapan saja dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Kemudian yang kedua, Ibu dapat berteman dengan orang-orang hebat yang membawa pengaruh atau perubahan positif dalam menambah pengetahuan, memperbaiki sikap, dan mengembangkan keterampilan Ibu sendiri. Nah, itu adalah makna kemerdekaan bagi Ibu sendiri. Nah, bagi anak-anak Ibu bagaimana? Apakah makna kemerdekaan itu bagi kalian? Silakan anak-anak Ibu isikan jawabanmu pada kolom berikut atau di buku tulis latihannya. Jadi, anak-anak Ibu apa yang akan dibuatkan nanti sebagai soal latihan nomor 2, anak-anak Ibu buatkan jawabannya nanti apakah makna kemerdekaan itu bagi anak-anak Ibu sendiri. Nah, tahukah anak-anak Ibu bahwa kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan? Sebagai masyarakat yang berada di negara merdeka, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan tempat tinggal kita. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pernahkah anak-anak Ibu mendengar pepatah tersebut? Tahukah anak-anak Ibu artinya? Ya, benar sekali. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal kita. Kemampuan menyesuaikan diri itu tidak hanya bisa dilakukan oleh manusia. Tumbuhan juga memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Apakah semua tumbuhan mampu menyesuaikan diri? Iya, masing-masing tumbuhan memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan yang dimiliki tumbuhan itu berbeda-beda. Kita contohkan adalah tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai adalah tumbuhan yang hidup di air. Biasanya kalau tumbuhan itu kelebihan air, batangnya akan cepat busuk. Nah, bagaimana dengan teratai? Apakah tumbuhan teratai yang hidup di air batangnya menjadi busuk? Kalau tidak, bagaimana cara tumbuhan teratai itu mempertahankan agar batangnya tidak cepat busuk? Apa kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada tumbuhan teratai sehingga dia bisa bertahan hidup di air? Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan akan membantu anak-anak Ibu menemukan informasi penting tentang cara tumbuhan teratai menyesuaikan diri. Sekarang kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi untuk mengetahui cara tumbuhan teratai menyesuaikan diri. Tumbuhan teratai hidup di air, tetapi batangnya tidak busuk. Batang tumbuhan teratai tidak busuk karena memiliki daun yang lebar dan tipis. Daun yang lebar dan tipis akan membantu tumbuhan teratai mempercepat penguapan, sehingga tidak banyak air yang bertahan di dalam batangnya. Nah, ini soal latihan nomor 3. Temukanlah 2 tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu dan cari tahulah cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri. Oke anak-anak, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada makhluk ciptaannya. Apakah anak-anak Ibu juga diberikan kelebihan oleh Allah? Tentu, masing-masing kita memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang jago masak, ada yang pintar matematika, ada yang hebat menulis puisi, dan ada yang piawai berkebun. Semua kelebihan yang kita miliki harus kita asah agar menjadi suatu kemampuan profesional kita. Dan anak-anak Ibu, jangan pernah lelah untuk mengasah kemampuan atau kelebihan yang kita miliki. Nah, Ibu ulangi kembali agar anak-anak Ibu tidak lupa. Latihan kita hari ini adalah yang pertama, bacalah teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan teliti, kemudian temukan informasi penting dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana. Buatkanlah informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Tugasnya yang kedua, apakah makna kemerdekaan itu bagi anak-anak Ibu? Yang ketiga,
temukanlah 2 tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu dan cari tahulah cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri. Nah, itulah anak-anak Ibu, materi pelajaran kita hari ini dan soal latihannya. Semoga anak-anak Ibu mendapatkan pengalaman belajar yang menarik hari ini dan menjadi pengalaman yang bermakna bagi dirinya. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.